Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas karunia-Nya yang diberikan kepada kita terus-menerus, baik itu nikmat umur, nikmat sehat, nikmat kita masih bersama keluarga yang kita cintai, diberikan kemudahan pula untuk thalabul ilmu. Kita memohon semua apa yang kita lakukan Allah catat sebagai amal soleh kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, khususnya Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabatnya, dan para umatnya sampai yaumil kiamah nanti. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah, doakan diri kita, keluarga kita, dan khusus kita punya anak, punya cucu yang hari ini sudah masuk sekolah. Kita doakan anak-anak kita menjadi pelanjut generasi yang kuat, generasi yang tangguh, yang tentunya tangguh segalanya, iman Islamnya, dan begitu pula ilmunya bermanfaat, berguna bagi bangsa dan agama. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang siapkan amal soleh sebagai bekal kita nanti. Jangan bertanya kapan panennya. Kenapa ini kita kaji? Karena waktu yang kita miliki hari ini sangat terbatas. Siapapun kita hari ini, apalagi umur kita di atas 40, 50, 60, karena kata Nabi, umur umatku seperti aku. Jarang Bu yang 100 tahun. Kemarin aja tuh Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad merayakan ulang tahun yang ke-100 dalam keadaan sehat. Tapi begitu selesai mungkin kecapean, langsung dibawa ke rumah sakit. Apa yakin umur kita seperti itu Bu? Kan gak dijamin. Nah tentunya kenapa sekali lagi kita kaji, ya ada lagi bahwa sekarang ini penanggalan Islam bulan apa nih Bu? Hijriyah. Ya Hijriyahnya Muharram. Nah kalau saya boleh cerita bahwa Muharram ini berbeda dengan Muharram sebelumnya Bu. Satu Muharram yang lalu saya di Pandeglang bersama kawan-kawan itu ya memperingati satu Muharram. Itu berbagi sama anak-anak yatim. Namun ya ada ulama memberitahu ya dalam perhitungannya Muharram ini adalah apa Bu? Yaitu ya era akhirul zaman. Jadi yang disebut umat akhirul zaman tuh Bu, kita ini kapan mulai satu Muharram kemarin. Ya berarti tanda apa? Bumi ini Bu, ya nggak tahu ribuan tahun lagi atau ratusan tahun kita nggak tahu. Ya kiamat akan terjadi dirahasiakan Allah. Tapi secara penanggalan dan perjalanan Nabi Muhammad itu termasuk Nabi yang dikasih Bu umatnya panjang-panjang nggak Bu misinya? Dibanding nabi-nabi yang lain, kira-kira Bu, nabi mana yang masih terjaga umatnya? Kan Nabi Muhammad, betul nggak Bu? Kan udah berapa abad sekarang Bu? Kan 14 abad, mendekati 15, betul nggak Bu? Nabi yang lain, Nabi Adam aja berapa tahun dikasih hidup Bu? 1000 tahun. Ya kan? Coba itu sendiri. Ya, Nabi Ibrahim itu pun enggak lama. Bahkan zaman dulu setiap nabi itu nabinya banyak di setiap umat. Tapi dari Nabi Muhammad Bu dilahirkan sampai saat ini 15 abad lamanya. Berarti termasuk panjang enggak Bu perjalanan dakwahnya? Nah iya, maka itulah kita kenapa bersyukur sebagai umat Nabi Muhammad dan diberitahu Nabi Muhammad itu mendapat gelar apa Bu? Khotaman Nabiyyin. Apa artinya Bu? Hah?
penutup para nabi. Jadi ada lagi nggak Bu nabi-nabi setelah Nabi Muhammad? Nggak ada. Bahkan hanya Nabi memberitahu ya nanti akan ada yang disebut umat akhirul zaman. Salah satunya kita. Nah untuk itu kenapa kita penting belajar Quran? Di dalam Al-Quran ini menjelaskan. Tidak hanya kita hidup di alam dunia, ada kehidupan lain yang pasti kita akan lalui. Ya, maka itulah penting kita belajar Quran. Apa Bu? Di Quran, ketika Ibu beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, apa hanya ditekankan hanya percaya pada Allah, Bu? Tidak, banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan apa, Bu? Amantu billah wal yaumil akhir. Kamu harus beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan itu banyak sekali ayat yang diulang-ulang. Dalam hadis, Bu, arkanul Islam ya khomsun. Islam dibangun atas dasar 5. 1 percaya syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 naik haji. Arkanul iman apa Bu? Percaya pada Allah, malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, hari akhirat, qada dan qadar. Tapi dalam konteks ayat, Bu, apakah 5 itu diurut? Enggak. Selalu diulang-ulang. Kalau Ibu beriman kepada Allah, Ibu harus percaya kepada apa, Bu? Hari akhirat. Pasti Ibu silakan aja cek. Setiap iman pada Allah pasti hari akhirat. Mari kita baca dulu Qur'annya. Surat 4 An-Nisa ayat 59. Silakan Bu. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulul amri, pemegang kuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang dimaksud itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Terima kasih Bu. Kalau Ibu perhatikan di sini ada rukun iman. Rukun iman di sini ditekankan Ibu percaya kepada siapa, Bu? Allah, Dan Rasul. hari kemudian, hari akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada siapa, Bu? Allah, Rasul dan ulil amri. Ya, jadi ketaatan kita di dunia ya itu ada 3, Allah, Rasul dan ulil amri. Kalau ibu sebagai istri ditambah 4 kepada siapa, Bu? Suami. Ya, jadi ingat kata Allah ya, ketaatan kita bukti orang beriman kepada Allah, Rasul dan ulil amri. Nah, di situ Bu pasti hidup kita banyak perdebatan, banyak persoalan. Nah, Allah memberi solusi. Apa solusinya, Bu? Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu dalam rumah tangga, dalam urusan negara, dalam urusan agama, Bu, dikembalikannya kemana, Bu? Kepada Al-Quran, kepada Allah. Ya, inilah penting kita belajar Quran. Mungkin tidak Ibu kita akan segala urusan dikembalikan kepada ayat-ayat Al-Quran. Kalau ayat Al-Quran yang nggak pernah kita pelajari. Mungkin nggak kita akan pelajari ini Quran, tahu isinya, tahu perintah, tahu larangan. Kalau hanya dibaca tulisan Arabnya saja. Mungkin nggak, Bu? Kan nggak mungkin.
Ya, jadi ayat ini mengingatkan kepada kita, kata Allah, kalau kamu segala apapun punya urusan, farudduhu ilallah war rasul. Kembalilah kamu kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, ujung ayatnya apa, Bu? Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Jadi kalau ibu percaya kepada Allah, kepada hari akhirat, segala urusan kita kembali kemana, Bu? Kepada Al-Quran. Betul nggak, Bu? Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi kalau ibu saya ingin berdampak kehidupan yang kita jalani ini lebih baik di sisi Allah, dampaknya lebih baik, maka segala apapun urusan kita kembali kemana, Bu? Kemana? Kepada Al-Quran. Maka itulah penting nggak, Bu, kita tadabur Al-Quran. Semoga kita istiqomah. Jadi ingat kata Allah, Allah mengingatkan kepada kita, ya, kembalikan kepada Al-Quran. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian itu lebih utama di sisiku. Kenapa? Nah ini, Bu, kenapa ibu harus mengembalikan itu kepada Allah dan Rasulnya? Ya, dan tentu di ujung ayatnya yang demikian itu lebih utama. Karena kata Allah, kalau hidup kita ingin beruntung, Bu, ingin bermanfaat di dunia dan di akhirat, dan kita tidak hanya diberi kesenangan dunia, tapi bahagia lahir dan batin, salah satunya surat 31 ayat 1 sampai 5. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung hikmah sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah sebentar, Bu, ini Quran akan terasa bagi ibu, bagi saya, bagi yang lain menjadi petunjuk, menjadi rahmat kalau ibu setelah ngaji apa, Bu? Berbuat baik. Karena kalimatnya hudaw warohmatal lil muhsinin. Ini Quran sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang berbuat baik. Jadi bukti ibu sudah yakin menjalankan Quran, sudah menjadi, Bu, pegangan hidup, maka buahnya belajar Quran apa, Bu? Kita menebar kebaikan. Ya, maka itulah di sisi Allah yang paling mulia, yang paling bermanfaat, Bu. Apakah orang berilmu? Belum tentu. Tapi kata Allah, ya, Nabi pun menjelaskan khairunas anfa'uhum linnas. Jadi kalau ibu ingin disebut sebaik-baik di sisi Allah dan Rasulnya apa, Bu? Memberi manfaat kepada orang lain. Khairunas anfa'uhum linnas. Nah inilah makanya belajar Quran mendidik kita gimana melahirkan hamba-hamba yang berbuat kebaikan. Apakah ibu ingin jadi orang baik nunggu hafal Quran dulu, Bu? Apakah ibu ingin jadi orang baik nunggu kaya dulu? Apakah ibu jadi orang baik ingin jadi orang baik harus jadi pejabat dulu? Ya keburu matilah. Ya. Jadi kata Allah, Quran, Bu, akan menjadi petunjuk dan yakin ibu jadi petunjuk kalau ibu jadi orang berbuat baik. Jadi apakah mau menegakkan hukum Quran itu, Bu? Harus negara kita dirubah dulu. Pondasinya, undang-undangnya jadi undang-undang Quran. Belum tentu, Bu. Banyak sekali. Ya, apa? Orang tinggal di negara muslim. Tapi apa yakin, Bu, yang negaranya notabene adalah mendirikan syariat Islam. Rakyatnya, Bu, aman damai. Terjadi peperangan terus nggak, Bu? Nah, jadi sekali lagi mengingatkan bahwa inilah buahnya belajar Quran, ibu kemana-mana berbuat baik. Walaupun ibu tinggal di negara ateis, Bu, tapi ibu yakin kepada Allah, beriman kepada Allah dan menebar kebaikan. Apapun yang ibu dilakukan, itu dicatat amal soleh nggak di sisi Allah, Bu? Ya, jadi bukan tempatnya. Nah, lanjut, Bu, silakan. Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat. Apa, Bu? Sholat,
Jadi orang berbuat baik itu apa di sini, Bu? Melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin apa, Bu? Berarti kalau ibu yakin akan adanya negeri akhirat, Bu, berarti ada kehidupan lain tidak setelah kita hidup di alam dunia ini? Itulah salah satu agama yang menjelaskan kehidupan nanti yang dibawa oleh Al-Quran. Ya tadi kata Allah, kalau kamu percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, yang demikian itu lebih utama bagimu, ya, dan lebih baik akibatnya. Apa? Iman kepada Allah dan hari akhirat. Kalau ibu berbuat baik, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan yakin akan negeri akhirat. Limanya apa, Bu? Limanya? Satu lagi? Ya. Mereka lah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ibu ingin tetap dapat petunjuk di sisi Allah, Bu? Ya, dan di sisi Allah apa, Bu? Orang. Jadi kalau ibu pakai handphone, Bu, handphone ibu ingin aktif terus. Ya, sinyalnya, pulsanya bagus, sinyalnya bagus. Otomatis dimanapun ibu berada, bisa menghubungi seseorang nggak, Bu? Dari orang lain pun bisa masuk terus nggak ke ibu? Nah begitu pula, Bu, supaya sinyal dengan Allah tidak putus. Di sini apa, Bu? Coba. Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang berbuat kebaikan. Siapa orang berbuat kebaikan di sini, Bu? Yaitu orang yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan negeri akhirat. Apa, Bu? Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk. Jadi kalau ibu yakin akan negeri akhirat, menyiapkan bekal untuk akhirat, maka petunjuknya didatangkan terus gak sama Allah, Bu? Kita banyak dosa, petunjuknya disadarkan untuk segera tobat. Kita lalai untuk infak zakat sedekah, ditegur oleh Allah sehingga disadarkan untuk segera berinfak. Bu, kita masih punya jiwa nahan diri, egois, sering menyakiti orang, maka ditegur oleh Allah untuk meminta maaf. Jadi urusan dunia kita segera dibereskan. Ya, jadi ingat kata Allah, kalau ibu ingin beruntung, Bu, di sisi Allah apa, Bu? Harus mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan apa, Bu? Yakin akan negeri akhirat. Ternyata meyakini negeri akhirat itu, Bu, merupakan penilaian ya ibadah kita, apakah pahala kita diterima atau ditolak Allah. Maka itulah kata Allah, kalau ibu walaupun baiknya luar biasa, dapat penghargaan dari pemerintah, diakui PBB, tapi kalau ibu tidak yakin akan negeri akhirat, kebaikan apapun itu sia-sia nggak di sisi Allah, Bu? Surat 27 ayat 4 dan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, tidak yakin. Terus kami jadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka yang buruk, sehingga mereka bergelimang dalam kesesatan. Ya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa buruk di dunia, dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling rugi. Kalimatnya apa, Bu? Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, tidak yakin akan negeri akhirat, Bu. Apa, Bu? Berarti berpikirnya pendek. Yang ibu cari, yang saya cari apa, Bu? Pasti kesenangan dunia. Betul nggak, Bu? Hari ini saya senang-senang, dugem, punya harta, saya pesta pora, Bu, melampiaskan kesenangan. Ya. Dan luar biasa apa, Bu? Karena pola pikirnya hanya dunia tok, kami jadikan terasa indah perbuatan-perbuatan mereka. Sehingga mereka bergelimang dengan dosa dan kesesatan. Limanya apa, Bu? Ulaikal ladzina lahum su'ul azab.
Mereka itulah orang-orang yang akan mendapat siksaan yang buruk di dunia. Wa fil akhirati humul akhsarun. Dan di akhirat nanti dijanjikan Allah apa, Bu? Orang yang rugi. Nah, Ibu ingin orang yang rugi atau yang untung, Bu? Kalau beruntung apa, Bu, tadi, Bu? Harus iman kepada Allah dan hari akhirat, dirikan sholat, tunaikan zakat, dan mereka yakin akan negeri akhirat. Mereka itulah orang yang tetap mendapat petunjuk, dan mereka itulah orang yang beruntung. Jadi mempercayai kehidupan negeri akhirat, Bu, walaupun kita nggak tahu kapan mati, kapan kiamat, itu satu kewajiban nggak, Bu? Iya. Ya, jadi ingat kata Allah, itu satu kewajiban. Ya, banyak orang berpikir, kenapa Islam ini tidak maju-maju? Kenapa Islam susah berkembang? Karena salah satu penghambatnya selalu apa, Bu? Doktrin apa, Bu? Akan negeri akhirat. Padahal bukan itu maksudnya, Bu. Islam tidak menghambat kesuksesan dunia, silahkan. Tapi di dalam Quran itu ada sunnatullah, ada ketentuan-ketentuan Allah yang akan terjadi kepada diri kita, yang pasti kita akan jalani. Kalau kita tidak siap, pasti kita akan putus asa. Ini maka itulah kata Allah, ya, ketika menceritakan hari akhirat, jangan ditanya apa, Bu? Kapan waktunya? Jangankan kita, Bu. Ya kan? Nabi Muhammad aja kekasih Allah, Bu. Tahu nggak kapan kiamat terjadi? Nggak tahu kata Allah. Jadi bukan berarti cerita hari kiamat itu, Bu, sesuatu yang menakutkan, bukan. Tapi intinya bahwa kita akan menjalani kehidupan yang lebih panjang daripada kehidupan dunia. Surat 7, 187. Ya, surat 7 Al-A'raf, Bu. 187. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat. Nah, jadi dari dulu terjadi perdebatan nggak, Bu? Iya. Langsung kepada Nabi. Apa? Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang kiamat. Terus? Kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Nah, jadi sekarang pun terserah kehendak Allah nggak, Bu? Mau besok, mau bulan depan, mau tahun depan, mau 50 tahun lagi, itu terserah. Terus? Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Nah, jadi yang berhak menjelaskan kapan titiknya apa, Bu? Nah, cuma Nabi kan dikasih tanda-tanda, ciri akhirul zaman, bla 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 bla, kan itu, Bu. Terus? Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Berarti, Bu, sulit terdeteksi oleh BMKG nggak, Bu? Iya, BMKG, Bu. Disangkanya kemarin katanya udah mulai kemarau panjang, banjir lagi, Bu. Coba. Kan ada aja namanya juga perkiraan cuaca. Lanjut silakan terus. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu ada pada Allah. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Nah, jadi apa kata Allah, Bu? Waktu kapannya Ibu tahu nggak? Jangankan Ibu, para nabi pun dirahasiakan. Gitu nggak, Bu? Apakah tadi, Bu, bisa dihitung bulan, bisa dihitung tahun, atau ribuan tahun, kita nggak tahu. Yang jelas kata Allah, kita harus yakin akan negeri akhirat. Betul nggak, Bu? Untuk apa yakin kepada negeri akhirat walaupun kita tidak mengalaminya? Karena salah satu amal ibadah Ibu, amal ibadah saya akan diterima Allah kalau salah satunya adalah apa, Bu? Percaya kepada hari kiamat. Ya, makanya tadi kata Allah, hai orang beriman, taatlah kamu kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah, Rasul, Bu. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Bagi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, jadi ingat berarti kita penting belajar hari akhirat. Untuk apa? Karena kehidupan dunia dengan akhirat sama nggak, Bu? Beda. Ya, dan itulah bahkan kata Allah, walaupun waktunya kapan,
dirahasiakan Allah. Karena itu memang kehendak Allah, tapi para nabi ditugaskan Allah untuk apa, Bu? Mengingatkan akan negeri akhirat. Surat 38 ayat 45 dan 46. Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak, dan Yakub yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sungguh kami telah menyucikan mereka dengan menganugerahkan akhlak yang tinggi kepadanya, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Jadi apa, Bu? Para nabi ditugaskan Allah untuk apa, Bu? Mengingatkan manusia apa, Bu? Akan negeri, bahkan kalimatnya apa, Bu? Dan ingatlah hamba-hamba kami, siapa, Bu? Ibrahim, Ishak, Yakub. Bahkan ini disebut, Bu, awalnya para nabi juga nggak, Bu? Iya kan? Coba. Dari Nabi Adam ke Nabi Ibrahim, selisihnya berapa lama, Bu? Kan dekat, Bu. Ya, dekat sekali. Ya. Nah, ternyata dari ayat ini mengingatkan ya bahwa tentang pemberitahuan hari kiamat pun sudah terjadi nenek moyang kita ribuan tahun enggak, Bu? Kan sudah diberitakan kepada manusia. Bahkan Allah pun memberitahu kepada kita, nenek moyang kita Abi Adam dan Siti Hawa sebelum tinggal hidup di alam dunia, dia tinggal di surga dulu enggak, Bu? Berarti kan itu diceritakan bahwa dunia ini memang tempat persinggahan sebentar enggak, Bu? Kan itu kata Allah. Ya, jadi ingat kata Allah, dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak dan Yakub, mereka mempunyai ilmu yang tinggi. Apa, Bu, tugas mereka? Mengingatkan manusia akan negeri akhirat. Kita pun sama, saling mengingatkan, watawa saubil haqqi watawa saubi sabar. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kenapa harus kita mengingatkan? Ketika hari ini ibu berkumpul dengan orang yang ibu cintai, apa itu pasangan, apa anak, Bu, apa hubungan kekerabatan, dan kita pun diberikan kecukupan harta, Bu, dikasih fasilitas, ya, nikmat dunia luar biasa. Kita sering terbuai nggak, Bu? Menganggap dunia ini selamanya. Betul nggak, Bu? Kan itu, ya. Ini yang terjadi oleh kita. Kita ini sudah terhipnotis oleh dunia nggak, Bu? Udah. Menyangka saya akan selamanya bersama anak saya, bersama pasangan saya. Betul nggak, Bu? Kan hari-hari itu terus nggak, Bu? Padahal hari-hari ada yang sesuatu yang tidak disangka-sangka, Bu, akan terjadi dalam hidup kita. Nah, ini kata Allah, penyakitnya kita, surat 3 ayat 14. Ini, Bu. Surat 3 ayat 14. Surah Ali Imran ayat 14. Iya. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas, perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Apa, Bu? Dijadikan terasa indah, Bu, kecintaan manusia terhadap yang diinginkan. Apa yang diinginkan kita, Bu? Ingin punya pasangan yang soleh, gitu nggak, Bu? Begitu sudah menikah, kuda pilihan apa, Bu? Mobil, motor, bermerek-merek. Hewan ternak dan sawah ladang apa, Bu? Usaha. Gitu nggak, Bu? Ingin punya perusahaan, ingin punya kita ini, Bu, penghasilan, ya. Nah, dikasih tahu, Bu, dzalika mataul hayati dunya. Itulah kesenangan hidup di dunia. Ibu sekarang hidup di mana, Bu? Otak kita mikir itu semua nggak, Bu?
Kalau tidak mikir suami, mikir anak. Betul nggak, Bu? Ya, saya merasakan, Bu, anak saya dari SMP mau ke SMA sebulan yang lalu, ya, udah mulai tanya-tanya, ya, ke negeri masuk enggak? Kita konsultasi, nilainya sekian. Waduh, daripada ini kita harus ke swasta. Anaknya mau enggak? Kan ibu merasakan mungkin dulu waktu gimana mau menyekolahkan anak. Saya sekarang merasakan. Oh, udah resikonya kalau swasta kita orang tua harus bayar, sanggup membiayai. Kan itu pertimbangan lagi, Bu. Ya, itulah satu sisi hari ini saya mikir itu. Mungkin ibu sudah ganti lagi cucu, ataupun mungkin anak yang lulus kuliah. Aduh, ini anak saya udah umurnya udah cukup, siapa jodohnya, gitu nggak, Bu? Nah, itu kata Allah, ya, tanpa terasa, Bu, kalau kita tidak sadar dengan ayat-ayat Allah, ya, pikiran kita hari-hari muter di sini aja nggak, Bu? Ternyata mendadak, tahu-taunya kita sakit, tahu-taunya keluarga kita ada yang meninggal. Nah, ingat, Bu, jadi hari ini kebahagiaan kita ini unsurnya dari ini nggak, Bu? Lewat suami. Ketika ibu punya anak ibu kuliah nilainya cum laude, bahkan banyak perusahaan yang sudah siap menerima, Bu, karyawannya, Bu, siap untuk menampung keahlian dia dengan gaji yang gede. Ibu senang nggak, Bu? Atau diterima, Bu, di CPNS, bahagia nggak, Bu? Pasti. Nah, ingat, Bu, ada hukum dunia. Apa hukum dunia, Bu? Surat 57 ayat 20. Coba baca, Bu. Ya, coba nih. Bandingkan ayat yang tadi, Bu. Bahwa kalau ibu ingin senang di dunia, harus punya pasangan, suami istri, punya anak, punya harta, punya tabungan, punya rumah, punya mobil, punya sawah ladang. Bu, coba. Kita bandingkan dengan ayat ini, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan. Apa, Bu? Ternyata ibu mendidik anak, nikah sama suami, punya jabatan terhormat, anggota DPR, bahkan menteri, bahkan ustazah, Bu, ulama terkenal, apa, Bu? Kalau kita baca ayat ini, apa, Bu? Hanya senda gurau nggak, Bu? Ternyata ibu punya mobil baru, beda dari yang lain, belinya langsung di dealer, Bu, harganya mahal, ternyata apa, Bu? Kenikmatan sebenarnya atau senda gurau, Bu? Senda gurau. Kan itu prinsip dunia, betul nggak, Bu? Terus? Perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Nah, apa, Bu? Ketika ibu punya fasilitas itu semua, muncul kebanggaan diri nggak, Bu? Saya orang kaya, saya orang terkenal, saya kemana-mana harus dihormati, harus dipuji, harus diakui bahwa saya itu berkuasa. Betul nggak, Bu? Muncul nggak bisa masuk ke dalam diri kita, Bu? Bisa. Lanjut, silakan terus. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Ya. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Ujung ayatnya apa, Bu? Ternyata ibu ingin bersandar kebahagiaan kepada suami, walaupun suami baik, betul, Bu. Itu kesenangan yang palsu nggak yang ibu kejar, Bu? Ketika ibu berharap menyekolahkan anak, supaya anak ibu nanti kalau sudah tua menyayangi saya, membantu saya, melindungi saya, itu berharap palsu nggak, Bu? Palsu. Digaransi nggak oleh Allah, Bu? Enggak, Bu. Ya, jadi kalau tadi satu sisi Allah nunjukin, kan doa kamu kata Allah kepada apa, Bu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah aku kebahagiaan di dunia dan bahagia di akhirat. Nah, Allah nunjukin kalau kamu ingin bahagia di dunia, senang di dunia, itulah surat 3 ayat 14. Betul nggak, Bu? Tapi ternyata surat 3 ayat 14, Bu,
Itu ditunjukin surat 57 ayat 20, kalau kamu, otak kamu, pikiran kamu hanya mengejar-ngejar itu, apa Bu? Itu apa Bu? Kesenangan yang palsu. Ya. Walaupun itu di Quran dikatakan kesenangan yang palsu, banyak tidak Bu orang terhipnotis, lupa daratan, hanya dikejar itu. Buktinya di Indonesia masih banyak pejabat yang korupsi. Kenapa Bu? Karena menganggap ketika saya punya harta banyak, miliaran Bu, itu akan membahagiakan saya nggak Bu? Betul nggak Bu? Iya, kan itu menurut dia. Tapi begitu uangnya numpuk tuh Bu, ya bekas-bekas orang yang kerja di Bu jaksa, di MA, uangnya pun mendekati 1 triliun, begitu numpuk di rumahnya, dia bingung sendiri nggak Bu? Coba, kan itu contoh Bu. Dia sendiri dengan uang 1 triliun itu Bu, hasil dari kolusi, dari sogok, numpuk di rumahnya, dia bingung sendiri nggak Bu? Aja dinikmati nggak Bu? Enggak, dia bingung ngebelanjainnya Bu, ngebelanjain bingung, karena dikasihnya cash, ya nyimpen di bank ketakutan, numpuk aja di rumah Bu. Coba. Kan itu terhipnotis dengan dunia nggak Bu? Nah itu kata Allah. Ya, jadi ingat, hukum dunia adalah apa Bu? Palsu. Betul nggak Bu? Kan itu kata Allah. Tapi apakah dengan dunia yang palsu ini kita tinggalkan Bu? Bukan Bu. Ya. Nah hukum yang pertama yang harus kita sadari, ini Bu. Surat 16:98. 16 ayat 96. Surat 16:96. Ya, ini Bu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Apa yang ada di sisimu akan lenyap. Kenapa Bu? Dunia palsu, gitu nggak Bu? Apa yang ada di sisimu Akan lenyap. Ayat ini siapapun akan terjadi nggak Bu? Apa yang ada di sisimu akan lenyap. Terus? Dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Terus? Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Kalimatnya Bu, ma ingdakum yang fadu wa ma ingdallah bak. Apa yang ada di sisimu apa akan apa Bu? Ayat ini Bu berlaku kepada semua manusia nggak Bu? Berarti jadi sunatullah nggak Bu? Jangankan orang yang punya Bu hartanya ya 100-200 juta Bu, yang di tabungan cuman puluhan juta atau bahkan mungkin ratusan ribu, yang kata Allah dikatakan Bu, yang walaupun orang udah triliunan, kalau Allah mengatakan apa yang di sisimu akan lenyap, kira-kira bisa dijaga nggak Bu? Enggak Bu. Minggu yang lalu Bu, ya saya diajak tuh sama Pak Rayadi, Pak Amin ikut ya, ada komunitas apa Bu tuh yang tafakur gitu ya di Depok Bu, di Pesona Kayangan ya. Kebetulan ada ibu-ibu, dulunya dia ratu Bu, dibahagiakan luar biasa oleh suaminya. Dia pengusaha itu Bu, dia sendiri si ibunya itu ekspor mukena ke itu tuh Australia. Di situ bermitra dengan orang Iran. Suaminya anggota DPR. Bu, ya beberapa bulan yang lalu atau ya mungkin atau tahun yang lalu suaminya meninggal Bu. Bawa mobil ya, kecelakaan. Ininya Bu, kena setir nih. Ternyata di perutnya mungkin ada sesuatu yang itu, meninggal. Kehidupannya berubah Bu. Drastis. Ya dulunya dia nggak boleh bisa bawa, nggak perlu bawa mobil sendiri, disiapin supir pribadi, anak-anaknya 1 orang Bu, supir, semualah, karena kemampuan hartanya luar biasa. Bahkan yang punya Al Azhar di Bekasi, di itu Bu, di Depok, dia jual-jual semua, bahkan ditipu ya 60 miliar segala macam. Sekarang Bu hidupnya galau, kemana-mana Bu,
ikut training, ikut semua dia, kemana aja berani bayar. Hanya ingin cari apa, Bu? Kebahagiaan. Dan yang luar biasa, memorinya hilang, Bu. Kata dia, saya tuh dibuat lupa dengan suami seperti apa, mungkin itu yang terbaik. Akhirnya dia ajak, ya kebetulan ada acara apa namanya itu, semedi gitu, Bu. Nah, tapi akhirnya saya untuk minta ceramah, jadi waktunya terbatas setengah jam. Ayat-ayat ini saya sampaikan, langsung si ibunya, Pak Amin benar, emangnya apa? Itu terjadi kepada saya. Dulu saya begini, sekarang lenyap, Pak. Jangankan suami yang begitu sayang sama saya, ya, memori saya pun ini untuk mengingat masa lalu udah dibuat lupa. Coba, Bu. Ya. Jadi saya mengingat, oh iya, saya baru ngasih 2 ayat ini aja, Bu. Makanya saya teringat, wah, materi ini berarti penting karena banyak orang yang luar biasa ketika Allah menghilangkan apa yang dikehendaki, Bu. Mencabut apa yang dia kehendaki, kita bisa apa, Bu? Tapi itu pun ayat itu pasti berlaku juga kepada kita masing-masing enggak, Bu? Iya. Ya. Kenapa, Bu? Hukumnya dunia apa, Bu? Tadi fata morgana, kesenangan yang palsu. Jadi ketika hari ini kita, Bu, terhipnotis 100% oleh dunia, kita ingin ini, akan ini, pasti begini, pasti kita akan korban oleh diri kita enggak, Bu? Itu kata Allah, makanya kamu harus beriman kepada Allah dan hari akhirat. Bahwa apa maksudnya, Bu? Dunia yang hari ini cari, dunia yang hari ini kita banggakan, ternyata akan menghipnotis kita enggak, Bu? Akan menipu kita enggak, Bu? Yang rugi siapa kata Allah? Ya kamu, dunia akan seperti ini terus. Nah, oleh karena itu kata Allah, karena ya dunia ini sendak gurau permainan dan tipuan, jangan terlalu apa, Bu? Ngoyo menghalalkan segala cara. Betul nggak, Bu? Biasa-biasa saja. Ya, kita harus jual mahal ke dunia. Nah, itu, Bu. Kenapa? Begitu akan ada sesuatu terjadi kepada diri kita, ketika ada tidak kita bangga berlebihan, ketika hilang pun apa, Bu? Nah, tidak terlalu, Bu, kehilangan. Nah, inilah PR bagi kita. Itulah para nabi ditugaskan oleh Allah, bahwa kata Allah, jangankan cerita dunia, apalagi akhirat. Apa, Bu? Ya, ada ayat-ayat yang pasti akan kita lalui bukan sekarang, nanti. Apa? Nah, ini kata Allah, surat 31 ayat 33. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapa tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sungguh, janji Allah pasti benar. Maka janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kehidupan dunia. Dan jangan sampai kamu terpedaya oleh penipu dalam menaati Allah. Apa, Bu, kalimatnya? Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan. Takutlah. Apa, Bu? Itu cerita sekarang atau nanti, Bu? Sekarang. Itu gambaran kapan, Bu? Gambaran nanti enggak, Bu? Bahwa anak yang hari ini ibu besarkan, suami yang begitu sayang hari ini, bisa ibu berbagi amal nggak sama suami, Bu? Nah, jadi kata Allah, hai manusia, takutlah suatu hari seorang bapak tidak bisa menolong anaknya. Seorang anak tidak bisa menolong. Jadi kehidupan dunia dengan sekarang sama nggak, Bu? Dengan akhirat? Beda. Dunia hari ini, ibu bisa bantu saya, ibu bisa nolong saya, Bu. Apalagi yang ibu bantu keluarga. Tidak minta pun ibu menawarkan diri nggak, Bu? Begitu pagi-pagi sama si papa, mau ngopi apa, mau makan apa. Kita menawarkan diri nggak, Bu? Tapi di akhirat, walaupun ibu bertemu sama suami, bisa seperti itu nggak, Bu? Beda kata Allah. Berarti kalau kita tidak bisa saling tolong menolong, apa yang ibu sandarkan untuk keselamatan ibu nanti di akhirat, Bu? Kan ini PR dari Allah.
Takutlah suatu hari kita tidak bisa saling tolong menolong. Jangankan sama tetangga, sama teman, sama anak yang kita besarkan pun, apa Bu kata Allah? Enggak dijamin. Ya, ingat ayat ini apa Bu? Nah, tadi kata Allah, para nabi ditugaskan Allah memberi peringatan kehidupan yang akan datang. Betul nggak Bu? Ya kan? Para nabi ditugaskan untuk mengingatkan hari akhirat. Apa pengertiannya Bu? Bukan nakut-nakutin. Kehidupan dunia itu berbeda dengan kehidupan akhirat nanti. Di akhirat mah kita masing-masing. Tapi ketika masing-masing pun Ibu butuh jaminan nggak Bu untuk kelangsungan hidup? Butuh bekal nggak untuk kelangsungan hidup? Yang memberi bekal Ibu siapa? Apa suami? Apa anak? Kan kata Allah apa Bu? Nggak bisa. Ya, diulangi lagi Bu. Surat 2, 123. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Dan takutlah kamu kepada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan atau membela orang lain sedikit pun. Tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong. Apa Bu? Ini ayat teror atau peringatan Bu? Bukti Allah kasih sayang kepada kita Bu? Kalimatnya apa Bu? Takutlah suatu hari, walaupun kamu di dunia pengacara terkenal, setiap klien yang datang kepadamu bisa kamu ganti, bisa kamu bela, gitu nggak Bu? Di akhirat dia bisa buka praktek lagi nggak Bu? Enggak. Takutlah suatu hari di mana seseorang tidak bisa menggantikan orang lain sedikit pun. Ya. Jadi kata Allah, makanya Bu, tadi dunia mah sendak gurau dan permainan. Hari ini Bu, 2 minggu ini saya ngedampingi kawan saya, korban usaha. Sekarang dia mendekam di Bu, LP sana, di rutan, pasti di rutan Bu, belum diponis. Ya, masih di sidang nih, baru sidang pertama kemarin tuh, Senin kemarin. Ya, waktu dulu lagi galau-galaunya, merasa hina, merasa malu sama tetangga, ya gimana nanti, waduh stres Bu. Ya alhamdulillah, udah Pak, serahkan sama Tuhan, yang bagus itu berserah diri, tenang. Bapak punya harta enggak? Udah kiparat aja, pasti akan terjadi apa kalau sudah dipanggil polisi, apalagi sudah tersangka melalui pengadilan. Apa Pak Amin? Udah sedekah yatim aja. Sedekah yatim Bu. Ya, nitip ke saya tiap hari mampu 2 juta, 3 juta, ya dihitung-hitung adalah 150 juta. Saya bagiin Bu selama 40 hari. Ya, terus gimana? Udah selesai, udah jalani aja. Alhamdulillah sih. Ya, dari situ dia menemukan ketenangan Bu. Udah pasrah aja Pak. Ya alhamdulillah sih hartanya masih ada. Ya cobaannya Bu luar biasa awalnya. Ya, dia cari pengacara, kata pengacara bisa bayar supaya bebas 5 miliar Bu. Segala macam diuangkan. Bilang bukan saya, tidak ridho itu uang. Bisa nggak bagi 2 lah sama orang miskin? Ya, alhamdulillah Bu. Ya, setahun tuh dia ya bisa haji, bisa waktu haji yang lalu, kemarin pun udah bisa. Ya. Nah, ujiannya pas pintar tuh Bu polisi. Tapi itu gue minimal mengurangi beban-beban Bu pikirannya. Ya ada aja kemujizatan gitu, santai aja lah. Akhirnya udah bulan Syawal Bu, yang tadinya dia harus masuk ditahan sama polisi, udah Pak nanti yang dulunya polisi ngancam terus Bu berubah. Ya nggak tahu lah itu pendekatannya seperti apa, bingung juga dia. Tapi Pak Bapak ini kan udah lama masuk, pas itu Bu pintarnya polisi juga tuh ngambil nyiduknya dia masuk ke LP itu pas Idul Kurban Bu, kan lagi keluarga kita nego akhirnya ya maaf aja polisi minta Bu 200 juta. Padahal pemindahan seminggu doang tuh Bu. Ya, aduh Pak, ya udah. Daripada itu 200, Bu. Datang ke sana, ternyata di LP itu, Bu, tergantung Ibu. Kalau banyak duit enggak perlu takut, Bu, ternyata. Di sana jadi raja, Bu. Kalau lurus dipertemukan sama siapa, Bu? Tadi yang narkoba, yang segala macam. Nah, kalau Ibu udah belok kanan, Bu, itu ke hotel ternyata, Bu. Bayarnya 100 juta itu Bu langsung cash.
harus cash. Ya, akhirnya dibilang, Pak, dia masuk kanan, udah bayar tuh Bu. Nah di situ mah udah semua sipir tuh Bu, semua karyawan itu jadi pelayan Bu. Kan Ibu pengajian doang kan, ngaji kelihatan baik-baik tuh Bu, baik gitu. Di belakangnya mah Bu, waduh mainannya kaget. Begitu Amin masuk, oh Pak Amin ya, iya Pak, silakan masuk Pak. Wah dikawal kita Bu, silakan Pak duduk Pak, nanti orangnya dipanggil. Pak Amin gimana? Saya udah nggak apa-apa, ini fasilitas. Bapak kan mampu. Ini kan bukan sogok, ini Bapak butuh kenyamanan. Ya udah, ya kan? Untuk memfasilitasi Bapak. Karena ada tuh Bu, orang yang itu tuh, yang kemarin rame, yang dulu apa Bu, jual beli itu tuh prostitusi, orang Jawa dibawa di situ Bu. Ternyata kan dia jadi di penjara, udah jadi sipir Bu, nggak mau pulang Bu, pengen di situ. Karena bisa kerja di situ, penghasilnya per bulan transfer ke keluarganya 20.000 Bu, bayangin. Daripada kerja di luar susah, mendingan di sini. Karena melayani orang-orang besar tuh Bu, kan luar biasa. Uang tipnya itu malam, ya kan gede Bu, 100, 200, 100, 200, kan itu. Apalagi kalau tadi udah beli kamar kita Bu, itu 1 miliar Bu. Coba Bu, hotel aja berapa Bu? Di situ 100 juta itu. Kalau 20 hari kita di situ, kan rutan Bu ya. Ya, kan itu sementara. Nah lain lagi kalau mungkin udah masuk. Yang jelas itu nggak bisa dibohongi itu Bu, dan nggak bisa dihapus Bu, ya. Karena orang ingin fasilitas nyaman nggak Bu, dan memang disiapkan. Untuk apa itu Bu? Nah itu bolak-balik, jabatan itu amanah nggak kita? Ya, itulah cobaannya Bu. Ternyata di setiap lini luar biasa Bu. Ya, jadi ternyata bagi orang yang banyak duit tidak pernah takut ke penjara di kita Bu. Karena di dalamnya permainan semua Bu. Ya, jadi itulah dunia. Oh sendagoro, udah Pak, coba Bapak jalani. Karena saya yakin orang ini baik Bu. Kalau dia korban usaha kata dia saya Pak. Ya, ternyata banyak orang Bintaro di situ Bu. Ya, yang tadi kasusnya bukan korupsi, dia mah bukan. Tapi harus saya jalani, udah. Yang penting Bapak harus mampu melawan ketakutan dalam diri Bapak. Nanti gimana masa malu, tidak dihargai, bukan. Ya kalau Bapak yakin, karena saya yakin dia orang yang baik Bu. Ya, tapi itulah perjalanan hidup. Ujian pasti ada. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa apa Bu? Itulah dunia. Sendak, gurau dan main-main. Nah, jadi kata Allah tadi, takutlah suatu hari apa Bu? Kita tidak bisa manggil pengacara, pengacara pun tidak bisa. Urusan ibu bisa diselesaikan oleh siapa Bu? Surat 80 ayat 34. Iya betul Bu. Dari 33 Bu. Iya betul. 33 Bismillahirrahmanirrahim. sampai 37. Maka apabila datang suara memekakkan tiupan sangsakala yang kedua, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dan dari itu dan bapaknya, dan dari ibu dan bapaknya. Nah, jadi ibu ketemu sama keluarga saat itu ingin apa Bu? Kumpul atau ingin berpisah Bu? Lari, berarti apa Bu? Mikirin suami, mikirin anak gak Bu? Nggak ada Bu hari itu. Lanjut silakan terus. Dan dari istri dan anak-anaknya. Terus? Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Nah, urusan apa Bu? Di akhirat kok ibu sibuk banget? Kan nggak ada Bu orang yang jualan, nggak ada orang yang bisnis. Pada saat itu orang sibuk dengan urusannya. Urusan apa ini Bu? Coba Bu. Kan nggak mikirin bisnis, nggak mikirin keluarga Bu kita. Kok sibuk Ibu? Nah, hari itu kita memikirkan saya ini selamat atau tidak. Saya ini bahagia atau tidak. Kan tadi gambarannya. Walaupun ibu cinta sama anak, cinta sama suami, begitu pula mereka. Di mana hari itu kita dibolehkan untuk bisa saling tolong-menolong nggak Bu? Kan enggak. Tapi hari itu ibu ingin bahagia nggak? Nah ini makanya kata Allah, lanjutin Bu, ayat berikutnya. Sampai terakhir tuh. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri. Kok Bu, udah masuk surga belum ini orang? Belum. Kan bertiupan sangkakala Bu. Tapi ada orang yang sudah bahagia nggak Bu? Ada. Berarti di padang mahsyar ada orang yang bahagia. Betul nggak Bu? Dia punya bekal sendiri nggak itu Bu? Belum ada syafaat saat itu Bu. Syafaatnya dari dia sendiri. Lanjut silakan terus. Tertawa dan gembira ria. Dan pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu suram. Nah jadi kehidupan di padang mahsyar
Ada 2 manusia, Bu. Yang satu bahagia kelompoknya, yang satu bukan hitam dari orang negro, Bu. Stres, ya, tertutup debu. Apa, Bu? Maksudnya apa ini ayat, Bu? Saking pusingnya nggak, Ibu? Udah nggak mandi, Bu. Ya, gila enggak, Bu? Udah bau. Ya, coba. Compang-camping nggak, Bu? Jangan sampai kita di akhirat jadi gelandangan, Bu. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi ayat-ayat ini dijelaskan bahwa hidup ini, Bu, intinya apa? Jangan bersandar kepada siapapun. Ya. Maka apa maksudnya, Bu? Jadikan hari ini yang Ibu punya untuk bekal akhirat. Apa itu? Ketika Ibu hari ini punya suami, di dalam diri suami ada ladang ibadah menuju akhirat nggak, Bu? Ada. Bahkan kata hadis, ya, seorang istri ketika dia taat kepada suaminya, Bu, ridho suami itu membukakan keridhaan Allah juga nggak, Bu? Seorang anak ketika mendapat ridho ibu bapaknya, itu ridho Allah datang juga nggak kepada dirinya, Bu? Ketika pedagang, dia jujur, tidak menghalalkan segala cara, Bu, ternyata dagang pun ada jalan menuju surga nggak, Bu? Semuanya ada. Jadi maksud Allah apa? Surat 27 ayat 88. Surat 28 ayat 77, maaf, kebalik. Surat 28 ayat 77. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kalimat apa, Bu? Wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tangsa nasibaka minadunya wa ahsin kama ahsanallah. Carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu untuk akhirat. Apa Ibu harus tinggal di masjid terus, Bu? Di jalan raya ada jalan menuju akhirat nggak, Bu? Ada. Ketika kita, Bu, di jalannya hati-hati, doa, ya, tidak mengganggu kepentingan orang lain. Di dalam diri tetangga, Bu, ada jalan menuju surga nggak, Bu? Ada, kan kata Nabi, man kana yu'minu billah fal yukrim jaroh. Barang siapa beriman kepada Allah, dia harus memuliakan tetangga. Ketika Ibu berbagi kasih sayang kepada tetangga, itu ada amal ibadah nggak, Bu? Ada. Ya, jadi setiap langkah kita itu harus bernilaikan ibadah. Ya, guru saya bilang, lu ibadah jangan waktu, Bu, bangun aja, waktu tidur pun kalau bisa kita sedang ibadah. Gimana tuh, Bu? Tidur kita dicatat oleh Allah ibadah. Napasnya kita lagi tidur itu adalah ibadah. Nah, itu kan harus kita bisa, Bu. Ya, jadi ingat kata Allah, bukan hanya pengertian Ibu ibadah selalu di masjid, ibadah Ibu sholat, tidak hanya itu. Ya, sesuai doa yang kita panjatkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi napasnya kita, geraknya kita, Bu, harus bernilaikan ibadah. Ya. Kenapa? Karena tadi kata Allah, apalagi tadi kehidupan dunia berbeda dengan kehidupan akhirat. Di dunia kita saling tolong menolong, di dunia kita bisa bekerja sama, tapi di akhirat surat 16 111. Datang dengan siapa, Bu? Anaknya atau sama pengacara? Sendiri. Ingatlah seorang diri datang untuk apa, Bu? Membela Dirinya sendiri. Terus? Dan bagi setiap orang diberi balasan penuh sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Dan mereka tidak dizalimi atau dirugikan. Apa kata Allah, Bu? Ibu datang dibela sama siapa, Bu? Ibu mendapatkan sesuatu dari apa, Bu? Dari hibah suami atau dari hadiah anak, Bu? Dari amal ibadah kita sendiri nggak, Bu? Kan itu kata Allah. Ingatlah suatu hari, makanya
kamu datang kepada kami membela diri kamu sendiri. Ayat ini berlaku untuk kita nggak, Bu? Jadi apa maksud ayat ini, Bu? Supaya hidup kita tidak bergantung kepada anak, tidak bergantung kepada suami, tidak bergantung kepada kekayaan, tapi kita bergantung kepada siapa, Bu? Itulah kul huwallahu ahad, Allahu somad. Apa, Bu? Kita hanya ketergantungan kepada sistem Tuhan. Bahwa kebahagiaan saya itu diciptakan oleh diri saya sendiri. Dari apa? Dari apa yang diberikan Allah kepada saya. Ya, jadi oleh karena itu kata Allah tadi, Bu, ya ayat tadi mengingatkan kamu akan datang kepada kami seorang diri. Kalau ibu sadar datang kepada Allah seorang diri, kado istimewa apa yang akan diberikan ibu kepada Allah? Ya, makanya diulangi lagi, surat 19 ayat 80. Sampai 82 bagus nih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan itu. Kami akan mewarisi apa yang dia katakan itu. Terus? Dan dia akan datang kepada kami seorang diri. Datangnya kepada Allah apa, Bu? Seorang diri. Kan tadi, pada hari itu seorang suami lari dari istrinya, dari adik dan kakaknya, dari ibu dan anaknya, Bu. Saat itu dia menyibukkan, hari itu hari yang menyibukkan nggak, Bu? Apa, Bu? Tadi, saya ini orang selamat atau tidak? Jadi hari itu kata Allah apa, Bu? Dia datang kepada kami dengan seorang diri. Dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan. Dan dia akan datang kepada kami seorang diri. Jadi jutaan orang saat itu, Bu. Betul, rame-rame kita. Tapi pikiran ibu saat itu sendiri. Jadi walaupun kita berjubel, Bu, nggak kelihatan tuh orang. Walaupun bertemu, berpapasan, Bu, ya kita sendiri. Tidak kenal. Walaupun kenal juga nggak kepikiran, Bu. Saya selamat enggak? Saya bahagia enggak? Kan itu, Bu. Ketika ibu hari itu bahagia, sudah memikirkan suami enggak, Bu? Belum saat itu mah, Bu. Lanjut silakan terus. Dan mereka telah memilih Tuhan-Tuhan selain Allah agar Tuhan-Tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka. Sama sekali tidak. Sama sekali? Tidak. Ketika ibu tadi Tuhannya suami, Tuhannya anak, Tuhannya jabatan, bisa melindungi kita enggak, Bu? Enggak. Terus? Kelak mereka sesembahan itu akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya dan akan menjadi musuh bagi mereka. Nah, jadi apa, Bu? Ternyata, Bu, kalau kita pola pikir kita tidak dirubah, dunia ini bisa menyusahkan kita di akhirat nanti enggak, Bu? Itu kata Allah. Ya, maka itulah mari kita berlapang dada bahwa semua apa yang hari ini kita dunia, Bu, hanya pemanis. Ya. Apa yang kita hari ini miliki semua bermakna titipan sebagai sarana untuk nilai tambah ibadah kita masing-masing. Ya, jadi maka itulah kata Allah, ya, jangan menyesal ketika kita ditakdirkan miskin ataupun hanya orang biasa aja. Ya, bahkan Nabi mengatakan apa, Bu? Kullukum ro'in wa kullukum mas'ulun an ro'yatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan pasti akan diminta apa, Bu? Pertanggungjawaban. Kita aja tidak punya apa-apa, Bu, di dunia sebatang kara, tapi masih punya mata, punya telinga, punya hati. Akan ditanya nggak, Bu, panca indera kita? Apalagi yang punya jabatan, yang punya kekuasaan. Jadi anggota DPR berapa periode, jadi wali kota berapa periode. Bu, di dunia dia dapat fasilitas mudah, tapi di akhirat sudah siap nggak mempertanggungjawabkan itu, Bu? Nah, itu PR kita. Ya, maka itulah kata Allah, apa hidup intinya di akhirat, surat 53 ayat 38 dan 39. Ya, sampai ini, Bu. Sampai 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Yaitu seorang yang tidak berdosa,
yaitu bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Apa Bu? Seorang yang berdosa tidak bisa memikul Dosa orang lain. dosa orang lain. Terus? Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Apa Bu? Ibu dapat pahala dari mana Bu? Kiriman anak atau dari amal ibadah ibu? Ketika ibu mendidik anak dengan ikhlas, ada pahala nggaknya Bu? Ada. Ketika ibu mendampingi suami, ibu ngajak dakwah, itu ada pahalanya nggak Bu? Ada. Dari apa? Dari yang ibu lakukan. Ya, jadi kata Allah, seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. 39-nya apa Bu? Bahwa manusia hanya memperoleh dari apa yang telah dia usahakan. Terus? Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkannya kepadanya. Nah, jadi apa Bu? Usaha yang kita dapatkan akan diperlihatkan kepada kita Bu. Jadi mungkin nggak Bu? Allah hianat tidak membalas kebaikan ibu. Makanya jangan mikirin kapan panen Bu. Banyak aja kita nanam. Ya, karena itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Terus? Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Nah, jadi janji Allah ini Bu. Jadi kalau ibu yakin dibalas oleh Allah dengan balasan yang sempurna, ibu ingin dibalasnya kebaikan atau kejahatan Bu? Tergantung kita. Ya, maka itulah kata Allah, hidup sekarang terserah kamu. Kalau kamu ingin dibalas kebaikan, berarti kapan ibu nanam kebaikannya Bu? Pas 7 hari? Pas 40 hari setelah meninggal atau sekarang Bu? Sekarang. Makanya hari-hari jangan nunggu kapan mati. Jangankan kata Allah, makanya jangan nanya kapan kiamat. Kamu punya kebaikan enggak? Ya, itu seperti itu. Jadi Allah mengingatkan kepada kita, Bu, apa? Makanya kata Allah surat 17 ayat 13 sampai 15. 13 sampai 15. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setiap manusia telah kami manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya, dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Jadi yang menentukan ibu itu layak ahli surga atau tidak termasuk saya. Siapa Bu? Bukan Allah dulu Bu. Kalau dibaca ayat itu siapa dulu Bu? Kita dulu. Kan ayatnya apa Bu? Setiap manusia kami kalungkan catatan amal selama hidup di dunia. Terus malaikat ngomong apa Bu? Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Jadi yang mengaudit ibu layak ahli surga atau neraka siapa duluan Bu? Kita. Gitu nggak Bu? Ya kan? Kita. Baca nih. Kamu ini dalam catatannya banyak dosa atau banyak pahala? Ya, banyak menjolimi orang atau banyak nolong orang. Gitu nggak Bu? Lanjut silakan terus. Ya. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah. Ibu berbuat sesuai dengan petunjuk Allah. Berbuatnya ikhlas, sabar, dilandasi dengan syukur. Bu, terus? Maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Nah, ternyata ibu ketika ada orang miskin, ibu tolong. Untuk siapa itu Bu? Dirinya Bukan sendiri. untuk si miskin Bu. Ya. Sarana Allah menyiapkan ibu bekal, hartanya bermanfaat untuk si miskin. Betul nggak Bu? Karena kalimatnya barang siapa dia berbuat sesuai dengan hidayah Allah, nolong orang lemah, bukan itu selemah itu butuh pertolongan. Tuh kata Allah, kalau kamu ingin ahli surga, di akhirat nanti punya timbangan amal, si anu butuh pertolongan. Gitu nggak Bu? Jadi harus kita terima kasih nggak Bu? Kepada anak yatim fakir miskin. Coba kalau kaya semua Bu, kita bingung nggak Bu? Bingung kita. Tapi dengan adanya sarana itu, maka kata Allah, apa Bu? Kamu bisa beramal soleh. Lanjut silakan terus.
Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Ketika ibu menjolimi orang, yang dijolimi itu tidak melawan, diam aja karena takut. Ibu penguasa, punya power, punya preman, diam aja Bu. Apa sudah terbebas dari hukuman? Akan kembali kata Allah kepada kita. Lanjut silakan terus. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Terus? Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Nah, jadi apa kata Allah Bu? Ya. Rasulnya sudah turun nggak kepada kita Bu? Kan tadi kami turunkan Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, mereka mempunyai akhlak yang tinggi, mereka mengingatkan akan negeri akhirat. Betul nggak Bu? Kan nggak bisa hindar lagi kita. Ya, jadi ingat kata Allah, barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah untuk dirinya sendiri. Barang siapa jahat akan kembali ke dalam dirinya. Jadi maka itulah kata Allah, jangan nanyain kapan panen. Gitu nggak Bu? Pasti akan dibalas oleh Allah nggak Bu? Iya, makanya latihannya apa kita Bu? Ya, jangan mikir nanti kata Allah. Pasti pembalasan itu akan terjadi. Latihan kita apa Bu? Surat 76 ayat 8 dan 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka memberi makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Ini ya. Betul Bu, terus? Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharap keridhaan Allah. Nggak jadi Bapak? Mengharap. Yang diharapkan apa Bu? Keridhaan Allah. Terus? Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Apa Bu? Latihan apa itu Ibu? Berharapnya Ibu ke siapa Bu? Ke orang itu yang ditolong atau kepada Tuhan Bu? Kepada Allah. Kami memberikan harta kepadamu, memberi makan itu, apa Bu? Hanya minta, apa Bu? Jangankan dibalas Bu. Ucapan terima kasih pun, apa? Ini latihan apa Ibu? Latihan hanya bersandarnya kepada Allah nggak Bu? Bahwa kebaikan yang saya lakukan apapun, saya bertransaksinya bukan dengan orang, tapi dengan Allah. Gitu nggak Bu? Maka itulah akan keluar sifat ikhlas, akan keluar sifat tawakal, akan keluar kata Allah apa Bu? Sifat berserah diri kepadaku, apapun itu hanya pemanis, itu jalan menuju aku. Ya, jadi ingat kata Allah tadi, ketika Ibu berinfak zakat sedekah, Bu, yakin kepada ayat-ayat Al-Qur'an, walaupun orang itu tidak mampu membalas kebaikan Ibu, maka apa perbuatan Ibu sia-sia? Enggak, kata Allah. Bahkan di ayat yang lain pun mengatakan apa Bu? Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Barang siapa berbuat Bu hanya seberat biji, akan dibalas Allah nggak Bu? Begitu pula dengan kejahatan, gitu nggak Bu? Ya, jadi makanya terserah Allah kata Allah. Kamu mau dibalas kebaikan atau keburukan? Kalau kamu dibalas kebaikan, akan datang kebaikan. Maka kapan nanam kebaikannya Bu? Sekarang. Ya, sekarang kita. Alhamdulillah masih diberi umur. Apalagi tadi, Bu, umur kita tidak muda lagi. Dan apalagi kita hidup di akhirul zaman. Kalau tidak, wasari'u ila maghfirah, segera mohon ampun kepada Allah, segera beramal soleh. Yang menyesal siapa Bu? Hanya kita nanti. Ya, jadi ingat Allah mengingatkan kita berulang-ulang. Ya, tadi kata Allah, diulangi lagi, surat 2 ayat 272. Bismillahirrahmanirrahim. Bukanlah kewajibanmu Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk. Bukanlah kewajibanmu Muhammad
mereka mendapat petunjuk. Terus Tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apapun harta yang kamu infakkan, apapun harta, Bu. Apakah dalam bentuk materi terus, Bu? maka Terus? kebaikannya untuk dirimu sendiri. Maka untuk Diri. terus Dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari ridho Allah. apa, Bu? Karena mencari Ridho. Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahala secara penuh dan kamu tidak akan dizalimi atau dirugikan. apa, Bu, kata Allah? Ketika ibu beramal soleh, apa, Bu? Walaupun orang itu tidak mengucapkan terima kasih, tidak membayar kebaikan ibu tidak dipampang tulisannya di masjid, apa, Bu? Ibu nyumbang di Palestina, nggak tahu nyampe atau tidak, Bu? Apa disia-siakan Allah, Bu? Enggak. Ya. Jadi kata Allah, Bu, Allah mengatakan kepada kita, apapun kebaikan kamu, ya, tidak akan dirugikan sedikit pun. Ya. Jadi mari, Bu. Ya, kata Allah, inilah luar biasa. Supaya apa, Bu? Jangan sampai kita ini yang ditakutin apa, Bu? Surat 63 9 sampai 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fama. Wahai orang-orang yang beriman, Wahai orang-orang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. nah apa, Bu? Hari ini jangan terbuai dengan duniawi, enggak, Bu? Ya. Nah, terus? Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, terus? Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu. Dan infakkanlah, Bu. Apa semuanya? Supaya ibu miskin? Enggak, Bu. Sebagian. Minimal 2,5%, maksimal 20%. Gitu enggak, Bu? Ya. Terus? Tidak boleh kikir, tidak boleh boros. Lanjut, silakan terus. Kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Terus? Lalu dia berkata, menyesal, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Minta apa dia, Bu? Menunda. Minta apa, Bu? Kapan itu, Bu? Minta waktu enggak, Bu? Jadi di akhirat dia punya bekal enggak, Bu? Enggak, Bu. Jadi mari, kapan yang disegerakan, Bu? Wasari'u ila maghfirah, bersegeralah kamu mencari ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan Allah untuk orang bertakwa. Apa, Bu? Berinfak kapan, Bu? Di waktu lapang ataupun sempit. Kan itu kata Allah. Lanjut silakan terus. Ya, sampai ayat 11-nya, Bu, maaf. Oh ya. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi ingat, itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi intinya bahwa kita akan mendapatkan sesuatu dari mana, Bu? Apa yang kita kerjakan. Kapan ibu dibalasnya? Jangan bertanya, beramal aja. Karena yang jelas kata Allah, kita diberi hidup hari ini dan pasti mati, nanti dikasih tahu oleh Allah siapa yang terbaik di antara kalian yang punya amal kebaikannya. Ya, ayat terakhir nih, Bu, nanti ada pertanyaan silakan. Surat 67 ayat 2. Ayat 20. Ya. (67) ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang dapat menciptakan mati dan hidup. Yang menciptakan mati dan hidup. Terus? Untuk menguji kamu. Untuk menguji kamu. Terus? Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Nah, jadi adanya kematian itu untuk apa, Bu?
Hari ini ibu bisa nanya nggak sama Allah, ya Allah, itu sholat saya dari kecil sampai sekarang, itu berapa persen yang diterima ya Allah? Ya Allah, itu infak saya ke si anu, jadi amal jariah nggak ya Allah? Ini saya bangun masjid, ya Allah pahalanya berapa lipat ya Allah? Bisa nanya itu nggak Bu? Nggak bisa Bu. Kapan dia diberitahu? Nanti pas mati. Apa Bu? Walaupun belum ditanya, belum tahu kita berapanya, tapi kelihatan dari pelayanan malaikat nggak Bu? Apakah matinya su'ul khotimah atau husnul? Nah itu menandakan nggak Bu? Kan menandakan. Makanya di antara mereka ada yang bahagia, ceria, ada yang bermuka masam. Kalau bermuka masam, Bu, hitam kelam, dia itu orang banyak amal kebaikan atau kejahatan Bu? Kejahatan. Padahal sudah disidang belum Bu? Belum. Tapi kalau ibu dilayani malaikat yang lembut, Bu, matinya pun tersenyum dengan prasangka baik kita, berarti orang itu amalnya diterima Allah nggak Bu? Kan itu. Jadi mari kata Allah, manfaatkan waktu ini untuk apa Bu? Menanam kebaikan kepada siapapun, apakah dengan orang terdekat ataupun punya harta kita gunakan untuk apa Bu? Jariah, ya. Insya Allah. Kata Allah tadi, Allah tidak akan menjolimi hamba-hambanya. Sampai di sini Bu, ada pertanyaan silakan. Ya silakan. Kalau nanya boleh Bu. Ya, silakan Bu, boleh. Iya. Surat 17. Bentar Bu, bismillahirrahmanirrahim. Surat 17 ayat 18. Nah, ini betul Bu. Kan sampai 20-nya ini Bu. Enggak 18-nya aja. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang, maka kami segerakan baginya apa yang dia kehendaki. Bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya neraka jahanam. Jadi ada orang sukses dunia aja Bu. Ada nggak Bu? Banyak. Tapi akhirat batal. Gitu nggak Bu? Ya, ada di dunia Bu sengsara tapi dia punya iman. Di akhiratnya bahagia nggak Bu? Bahagia. Yang ibu kita inginkan apa Bu? Dunia bahagia, akhirat surga. Makanya ini Bu, 19-nya, barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha nih Bu. Ya, enggak cukup ibu milih doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, enggak cukup Bu. Berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, dan dia apa Bu syaratnya? Beriman. Kalau ibu berbuat baik tanpa iman, diterima Allah enggak Bu? Enggak Bu. Ya. Nah, kemurahan Allahnya 20-nya nih Bu. Kepada masing-masing baik golongan yang hanya dunia aja, Bu, dikasih. Baik ingin dunia akhirat aja, itu pun dikabulkan. Jadi kata Allah, dengan kemurahan itu Allah tidak menghalanginya. Jadi apa Bu? Innamal a'malu biniat. Nah, kira-kira kita ingin bahagianya di mana Bu? Dunia aja atau dunia akhirat? Nah, tapi apa Bu? Harus sungguh-sungguh dan beriman. Kalau kita tidak sungguh-sungguh dan beriman, kebaikan apapun di sisi Allah apa Bu? Sia-sia. Ini diulangi lagi Bu. Surat 21. Ya. Ayatnya 94. Surat 21 ayat 94. Siapa yang mau baca? Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 94 ya. Barang siapa mengerjakan kebajikan dan dia beriman, maka usahanya tidak akan diingkari. Dan sesungguhnya kamilah yang mencatat untuknya. Apa Bu? Barang siapa mengerjakan kebaikan. Syaratnya apa Bu? Apa hanya baik? Beriman. Dan dia, maka usahanya tidak akan diingkari, disia-siakan. Ya. Dan sungguh kamilah yang
Kalau mencatat berarti kebaikan Ibu hari ini ditabung terus gak sama Allah, Bu? Kan itu kata Allah. Ya, jadi tadi surat 17 ayat 18, 19, 20 ya, dan ditambah ayat ini apa, Bu? Bolak-balik hidup ini Ibu sukses gambaran di akhirat pun, Bu, bisa kelihatan hari ini enggak, Bu? Kelihatan. Tinggal tadi kita poinnya, punya sabar enggak? Punya sungguh-sungguh enggak, Bu? Punya istiqomah enggak? Itu menentukan juga. Ya, dan punya keikhlasan enggak? Ada masih perusak amal enggak dalam diri kita, Bu? Apa perusak amal, Bu? Riya kan, Bu? Lillahi pujian atau lillahi ta'ala. Kan itu latihannya, Bu. Ya, jadi ingat itu ada auranya di dalam diri kita. Ya, jadi penting makanya menjaga hati. Yang jelas kata Allah, ya, surat 59 ayat 18. Jadilah kita orang yang bijaksana untuk diri kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Wahai orang-orang yang beriman, Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah sangat bijaksana enggak, Bu? Jadi ibu yang paling bagus dinasihatin oleh siapa, Bu? Sama ustadz, sama suami, atau sama diri sendiri? Yang bagus sama diri sendiri, Bu. Itulah butuh kesadaran. Hai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, hendaklah setiap diri memperhatikan kekurangannya apa. Betul nggak, Bu? Oh, ternyata saya kurang ini nih, masih cepat emosi. Oh, ternyata kurang ikhlasnya saya, kurang syukurnya saya, kurang sabarnya saya. Kata siapa, Bu? Bukan kata orang, kata diri sendiri. Ya, maka itulah mudah-mudahan dengan kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran, Bu, dikasih gambaran tentang akhirat. Ternyata walaupun kita benar punya anak yang soleh, tidak langsung memberi pertolongan kepada kita. Walaupun Nabi Muhammad bisa memberi syafaat, ternyata di mana ada hari itu harus kita jalani sendiri nggak, Bu? Iya, kan itu, Bu. Nah tentu supaya kita pergantian alam, pergantian zaman itu dalam keadaan bahagia, ternyata bekal yang harus kita miliki dari orang lain atau dari diri kita sendiri, Bu? Diri sendiri. Inilah makanya belajar Quran itu kata Allah, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang istiqomah. Dan ya jangan bersedih hati ketika kita belajar Quran, Bu. Ya apa? Kalau ibu niatnya ingin mengadakan perbaikan. Surah 7 ayat 35. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai anak cucu Adam. Wahai anak cucu Adam. Terus? Jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri. Rasul ini bisa bermakna guru nggak, Bu? Ya. Bisa bermakna ibu nggak kepada anak? Dan mengadakan perbaikan. Barang siapa bertakwa dan apa, Bu? Mengadakan perbaikan. Nah berarti ibu niatnya belajar Quran ngapain, Bu? Ingin memperbaiki diri nggak, Bu? Iya. Berarti ibu kalau ingin mengadakan perbaikan harus tahu kekurangan ibu nggak, Bu? Harus tahu kekurangan saya nggak, Bu? Oh saya ini kekurangannya di sini nih. Saya perbaiki gitu nggak, Bu? Saya perbaiki kan gitu. Terus saja kita perbaiki, Bu. Lanjut silakan terus. Maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Berarti kalau ibu mengadakan perbaikan walaupun tidak sempurna 100% perbaikan itu, garansinya apa, Bu? Jangan bersedih hati. Berarti ada garansi Allah nggak di situ, Bu? Ada jaminan Allah nggak, Bu? Nah itulah kasih sayang Allah, Bu. Mudah-mudahan kita semua sekali lagi, mari kata Allah seseorang tidak akan mendapatkan apa, Bu, dari orang lain kecuali dari apa yang dia usahakan. Mari kita sungguh-sungguh menggapai hari esok, Bu. Kalimatnya tadi kata Allah, carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, negeri akhirat. Silahkan nikmati dunia, jangan lupakan dunia, tapi jangan terhipnotis dengan dunia. Apalagi hari ini pikiran kita, Bu, hanya berkutat di suami, di anak, di
usaha, di harta itu aja Bu, lupa bekal akhirat. Nanti yang menyesal kata Allah bukan orang lain, diri kamu sendiri. Berapa banyak manusia hari ini di alam kubur berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabbi, kembalikanlah kami ke dunia, niscaya kami akan bersedekah, beramal soleh, dan kami ingin matinya pun husnul khotimah. Dan itu sudah terjadi, yang ada hanya penyesalan yang tidak ada ujungnya. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu, ayat ini mengingatkan kepada kita tadi, seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain, kecuali tadi dia sendiri yang akan mempertanggungjawabkan. Jadi sekali lagi, mari kita sadarkan diri kita bahwa hidup ini sebentar, dan apapun yang kita terima pasti akan diminta pertanggungjawaban. Karena waktu juga Bu, ya mohon maaf atas segala kekurangan. Dan hari ini saya tidak bawa kerupuk Bu, sekarang susah kerupuknya. Kata teman ke agennya itu Bu dibatasin, belinya cuma 50 ini pack. Ya kan dihitung-hitung rugi Bu, ongkosnya aja ke sana gede. Pak Amin nggak bisa ngirim, kenapa? Biaya ngirim dengan ngasih ke Pak Amin, aduh nggak sanggup bayar dah kata dia. Kenapa? Saya aja nggak bisa. Jadi saking berjubelnya Bu, itu kerupuk itu aja Bu. Produk kerupuk itu pemancingnya luar biasa. Jadi itu produknya ternyata di Tangerang Bu, Cisoka. Kalau ibu mau beli, dan itu nggak bisa, ibu ketahuan suami istri mau beli barang, nggak bisa Bu. Dia batasin cuma 50, kalau mau beli produk yang lain, yang itu nggak bisa. Itu kerupuk itu ada anehnya, peminatnya tinggi Bu. Tadi Pak Omar telepon saya, anaknya kan jualan kerupuk juga. Baru katanya mulai, Pak Amin nggak bisa nih, anak saya lagi semangat-semangat jualan. Ya mudah-mudahan sih Bu, bulan-bulan depan ada lagi tambahan rezeki. Ya kalau ibu mau beli ke sana itu Bu, Cisoka. Iya, saya lagi mikir-mikir nih, beli nggak ya gitu. Ya terima kasih Bu, mari kita tutup sama-sama dengan kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.